Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau menetap di kota Madinah. Di tahun yang pertama, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu binaul masjid, membangun masjid. Diawali dari masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu di sebuah tempat yang bernama Quba, yang berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah, dan dinamakan masjid tersebut dengan Masjid Quba. Kemudian masjid yang kedua didirikanlah, yaitu Masjid Nabawi, yaitu di samping rumah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Rasulullah SAW kemudian membuat sebuah konstitusi yang mengatur seluruh tatanan kehidupan orang-orang yang ada di Madinah, yang notabene terdiri dari berbagai macam suku serta agama. Atau secara garis besar terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan kaum muhajirin, kaum ansar, dan kaum yang Yahudi, yang mereka sudah lebih dahulu ada di Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tahun kedua Hijriah dimulailah sebuah babak baru oleh Rasulullah dan kaum muslimin dalam strategi dakwah Islam. Apa itu? Yaitu melebarkan sayap dakwahnya ke penjuru Jazirah Arab. Dan salah satu cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan hubungan diplomasi, mengajak yaitu orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab agar supaya mereka menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mau masuk Islam. Namun sebelum hubungan diplomasi keluar Jazirah Arab atau keluar Madinah dimulai, diawali yaitu dengan penggalangan kekuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Salah satunya yaitu melalui wasilah peperangan. Dan perang pertama yang tercatat dalam sejarah Islam adalah Perang Badar. Terjadi di tahun kedua Hijriah, yang mana bertempat di sebuah daerah yang bernama Badar, sehingga namakanlah perang tersebut yaitu Perang Badar. Awal mula histori terjadinya Perang Badar adalah tidak ada keinginan Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan peperangan. Diawali ketika terdengar sebuah kabar berita bahwasanya kafilah dagang orang-orang Quraisy yang telah selesai melakukan perdagangannya di negeri Syam, mereka akan kembali yaitu ke Mekah, sementara perjalanan dari Syam ke Mekah itu melewati
yaitu Madinah. Terdengar kabar bahwasanya rombongan kafilah dagang orang Quraisy sudah sampai Madinah beberapa waktu lagi. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian para sahabat Muhajirin yang merasa hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika mereka hijrah ke Madinah. Karena sahabat-sahabat Muhajirin ketika hijrah ke Madinah, tak ada satupun harta yang mereka bawa, melainkan hanya pakaian yang melekat itu. Rumah ditinggalkan di Mekah, ladang ternak ditinggalkan di Mekah, bahkan keluarga besarnya juga ditinggalkan di Mekah. Yang mereka bawa dalam hijrah hanyalah iman yang ada dalam hatinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah perjalanan hijrah yang luar biasa dan syarat akan hikmah serta makna. Singkat cerita, ketika terdengar kabar bahwasanya kafilah dagang Quraisy akan kembali ke Mekah dan melewati Madinah, maka beberapa sahabat yang merasa hartanya dirampas oleh orang Quraisy, kemudian mereka ingin meminta kembali harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah dengan yaitu menyegat, dengan menghalangi orang-orang kafilah dagang Quraisy yang akan kembali ke Mekah. Jadi awal niatnya hanya untuk menghalangi mereka untuk menyampaikan kabar bahwasanya mereka ingin meminta kembali harta yang dirampas oleh orang Quraisy. Namun kemudian ternyata strategi tersebut ataupun berita tersebut telah tercium oleh salah satu kafilah dagang orang-orang Quraisy, bahwasanya mereka akan dihadang oleh kaum muslimin. Kemudian akhirnya salah satu di antara mereka berhenti sebelum melewati kota Madinah dan mengirimkan intelijennya untuk pergi ke Mekah seorang diri dan menyampaikan kabar kepada para pemuka Quraisy bahwasanya mereka akan dihadang oleh kaum muslim. Sehingga kemudian para pemuka-pemuka Quraisy begitu marah dan bersepakat mereka mengirimkan 1.000 pasukan untuk melawan hadangan kaum muslim. Singkat cerita, kemudian terjadilah peperangan di daerah Badar, yang mana pasukan kafir Quraisy terdiri yaitu dari 1.000 pasukan dan umat Islam hanya 1/3 dari pasukan orang Quraisy. Tercatat dalam sebuah kitab sirah karangan Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pasukan muslim saat itu hanyalah 313. Bayangkan 1.000 melawan 300-an. Ibaratnya 1/3. 1 pasukan muslim melawan 3 pasukan kafir. Secara logika mungkin tidak akan pernah bisa menang. Tapi ketika berdasarkan iman, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika yakin bahwasanya dia menolong agama Allah, maka Allah akan berikan pertolongannya. Singkat cerita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, dan endingnya adalah kaum muslimin dapat memenangkan peperangan tersebut. Tercatat dalam kitab sirah 70 pasukan kaum Quraisy gugur dan sisanya 70 lagi menjadi tawanan. Sementara sisa pasukan orang Quraisy mereka dipukul mundur oleh kaum muslimin dan melarikan diri kembali ke kota Mekah. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana kelanjutan dari peperangan tersebut? Alhamdulillah, Rasulullah dan kaum muslimin yang berperang pada saat itu mendapatkan harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang cukup banyak, sehingga itulah menjadi ganti bagi para pejuang yang berperang dalam perang Badar, serta kemudian dibagikan kepada kaum muslimin yang fakir, yang miskin,
yang membutuhkan di kota Madinah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah peperangan yang luar biasa, yang mana peperangan tersebut kemudian tercatat dan dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran ayat 123. Halaman sebelah kiri paling atas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian ya pada sebuah peperangan yang mana pada saat itu kalian adalah orang-orang yang lemah, namun fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur sehingga Rasulullah dan kaum muslimin dapat memenangkan perang Badar tersebut. Kemudian para tawanan-tawanan kaum Quraisy sebanyak 70 tawanan tersebut dibawa ke Madinah serta mereka ditawan, namun kemudian mereka dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan tebusan mereka harus mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin yang belum bisa membaca dan menulis. Setelah pekerjaan mereka atau tugas mereka dilaksanakan, kemudian mereka dilepaskan oleh Rasulullah untuk kembali ke Makkah. Sementara itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi sebuah insiden, yaitu salah satu suku orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu suku Bani Qainuqa. Mereka ternyata membelot. Kemudian mereka melanggar perjanjian yang ada di Piagam Madinah karena mereka secara sembunyi-sembunyi telah membantu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah rencana Rasulullah, yaitu menghadang pasukan ataupun menghadang kabilah dagang dari orang-orang Quraisy. Jadi mereka, salah satu orang Yahudi Bani Qainuqa, kemudian membocorkan rahasia Nabi dan kaum muslimin yang ingin menghadang kafilah dagang kaum Quraisy, tidak ingin berperang, hanya menghadang. Tapi karena disampaikan oleh salah satu Yahudi dari suku Bani Qainuqa bahwasanya mereka akan diperangi, sehingga kemudian mereka mendapatkan bantuan pasukan sebanyak 1.000 dari kota Mekah yang menjadikan peperangan meletus pada saat itu. Singkat cerita, kemudian suku Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa, diusir oleh Nabi SAW karena melanggar perjanjian Piagam Madinah yang termaktub di dalam perjanjian Piagam Madinah. Siapapun yang tinggal di Madinah, baik umat Islam ataupun orang Yahudi, mereka bahu-membahu untuk melindungi kota Madinah serta orang-orang yang tinggal di Madinah. Mereka diusir oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, akhirnya mereka keluar dari Madinah dan mereka kemudian mengungsi, yaitu di bagian utara kota Madinah, tepatnya yaitu di Suriah. Bapak Ibu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam, perang yang syarat akan makna dan hikmah, bagaimana perjuangan sedikit orang tapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan pertolongannya. Maka yakinlah ketika kita selalu berada di jalan kebenaran, walaupun jumlah kita sedikit, insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum sore hari ini bermanfaat, menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.